Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah hingga pada hari ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki detik-detik daripada bulan suci Ramadan, yang artinya Ramadan akan berlalu dan akan pergi meninggalkan kita, dan musim-musim kebaikan tidak akan sama dengan bulan suci Ramadan di hari-hari yang lain. Ramadan yang penuh dengan keberkahan, limpahan rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada di hari-hari yang lain kecuali di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya waktu yang tersisa ini kita sekitar 3 hari lagi, Pak. 3 hari lagi kurang lebih ya. Masih tersisa untuk kita berpuasa kepada Allah. Semoga waktu yang tersisa ini sementara ibadah kita semakin baik dan semakin maksimal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranggapan bahwasanya barangkali malam tadi Lailatul Qadar. Ada banyak ikhwah seperti itu. Malam tadi sudah malam Lailatul Qadar, ya sudahlah. Berarti enggak usah lagi berdoa. Biasa-biasa lagi. Enggak. Ya. Siapa yang tahu kalau semalam adalah malam Lailatul Qadar? Siapa yang tahu malam ke-25 adalah malam Lailatul Qadar? Masih ada satu. Ya. Malam 29 malam ganjil. Meskipun ya bisa saja terjadi di malam-malam genap sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keumuman hadis bahwasanya malam Lailatul Qadar ada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Oleh karenanya ya 3 hari ini ya kalau bisa kata orang apa? Jangan kasih kendor. Ya, jangan kendor. Semangat terus, belajar terus, ngaji terus, ibadah terus, sholat terus, ya, sampai benar-benar kita berada di garis finish daripada bulan suci Ramadan, yaitu malam 1 Syawal yang tentunya kita akan memasuki bersama sekitar 3 sampai 4 hari yang akan datang. Baik. Kemudian ikhwatal iman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang kajian kita masih seputar tentang zakat. Masih seputar tentang az-zakat. Ya, Pak. Kemarin sampai mana pelajaran? Ya? Barang dagangan. Nah, sekarang kita masuki pembahasan tentang masarifuz zakah. Kepada siapa yang berhak untuk menerima zakat kita, atau asnaf az-zakah al-mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, apalagi di hari-hari ini banyak di antara kita yang sedang mengeluarkan zakatnya. Ya, barangkali zakat fitrah atau zakat mal. Ya, perlu kita perhatikan kepada siapa kita harus mengeluarkan zakat tersebut. Beliau mengatakan tusrafuz zakatu ila alladzina ayyanahumullahu bihikmatihi. Zakat dikeluarkan kepada mereka yang sudah Allah tetapkan dengan hikmahnya. Siapa mereka? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah
Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah atau zakat, ya, di sini sedekah di sini berarti zakat, ya, karena zakat itu tidak bisa dikeluarkan kepada semua orang. Nah, melainkan ada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Beda dengan sedekah. Sedekah bisa kita berikan kepada siapa saja. Kita ulangi, zakat tidak bisa dikeluarkan kepada semua orang. Tapi kalau sedekah bebas. Kepada siapa kita mau berikan, mau serahkan maka boleh. Tapi zakat tidak. Nah, dan kata para ulama yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Jadi zakat itu untuk yang pertama lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Wal masakin, dan untuk orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, itu para amil zakat. Mereka yang bergerak untuk mengumpulkan zakat-zakat daripada kaum muslimin, maka berhak menerima daripada zakat. Wal muallafati qulubuhum. Yang keempat adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, al muallafati qulubuhum artinya yang diharapkan hati mereka lembut. Makanya orang yang baru masuk Islam ini, ya, boleh kita berikan zakat kepada mereka supaya hati mereka semakin lembut, hati mereka semakin cinta dengan agama Islam, dan mereka menganggap bahwasanya agama ini dengan penuh hikmah yang ada dalam hukumnya, di dalam syariatnya, ya, maka diberikan zakat. Wa fir riqab, orang yang budak. Tapi sekarang tidak ada budak, ya. Wal gharimina, dan orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, dan mereka yang berada di jalan Allah. Sudah berapa, Pak? 7 ya. Yang terakhir wa banis sabil, ibnu sabil, mereka yang berada di dalam perjalanan dan kemudian terputus perbekalannya. Nah, 8 golongan ini mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya. Maka kalau ada yang bertanya, Ustaz, boleh nggak saya serahkan zakat saya kepada pembangunan masjid? Tidak bisa. Tidak boleh. Zakat ini dikeluarkan memang dengan hikmahnya Allah. Zakat ini khusus untuk orang-orang tertentu. Bukan untuk pembangunan, bukan untuk kesejahteraan atau misalnya kebaikan-kebaikan, maslahat-maslahat umum yang lainnya, tidak. Tapi diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Coba lihat. Ya, semuanya ini adalah golongan orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Ya, membantu mereka. Ya, membantu pembiayaan hidup mereka. Ya. Jadi kalau kita lihat memang zakat itu adalah haknya mereka ini. Haknya orang-orang ini yang perlu kita serahkan zakat kita kepada mereka. Ya. Untuk membiayai hidup mereka, misalnya orang fakir, orang miskin, ya, orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat atau amil zakat, orang yang masuk Islam, baru masuk Islam, orang yang dalam keadaan budak, kemudian orang yang terlilit hutang, ya, orang yang ada di jalan Allah, wa binis sabil, dan mereka yang berada di perjalanan dan tidak menemukan atau tidak mendapatkan perbekalan yang cukup. Baik, kita bahas satu-satu. Fal fuqara wal masakin. Apa yang dimaksud dengan fuqara dan masakin? Orang-orang miskin. Humul ladzina la yajiduna kifayatahum wa kifayata awailihim limuddati sanah. Mereka yang fakir, mereka yang miskin adalah mereka yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di dalam 1 tahun. Ya. Mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk membiayai kehidupan
Awail ini keluarga. Limuddati sana, selama 1 tahun. Mithaluhu rajulun muwaddafun biratibin syahriyin qadruhu 4,000 riyal. Lakin 'indahu 'ailatun yusrafu sanata alafin yusrafu 6,000 riyal. Ya, fahadha yakunu faqiran li'annahu la yajid ma yakfi. Contohnya kata beliau, seseorang yang bekerja dengan gaji yang sekitar sebulannya berapa? Sekitar 4.000 rial kata beliau. Lakin indahu ailatun yasrifu 6,000 riyal. Akan tapi kebutuhan keluarganya ini bisa sampai 6.000 rial. Berarti kurang berapa? Kurang berapa? Kurang 2.000. Fahadha yakunu faqiran, maka ini termasuk golongan orang yang fakir, yang karena li'annahu la yajidu ma yakfihi, karena tidak mencukupi apa yang menjadi sebuah kebutuhan. Ingat, kebutuhan, bukan keinginan. Jangan bilang ini keinginan. Ustaz, saya dapat 10 juta setiap bulan. Apakah saya termasuk berhak menerima zakat? Karena saya kayaknya nggak cukup 10 juta sebulan ini. Ya nggak cukup kalau misalnya kau memenuhi keinginan kita, nggak cukup. Tapi kalau memenuhi kebutuhan, makan sehari-hari, ini penting, bisa makan setiap hari. Ya kalau keinginan ya kita bisa beli mau mobil, mau beli motor, mau beli ini, ya itu termasuk di situ berarti. Ya, bukan itu yang dimaksudkan. Akan tapi yang dimaksudkan di sinilah dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok daripada keluarganya. Tidak cukup untuk sebulannya. Ya. Fanutihi 24,000 min az-zakati min ajli an nukmila nafaqatuhu. Ya. Maka kita berikan berapa? 24,000, 24.000 rial. Ya. Kenapa? Karena yang kurang berapa? 2.000 setiap bulan. 2.000 kali 12 berapa? 24.000. Nah, berarti dia berhak menerima zakat sebanyak 24.000 rial. Karena dia kurang di setiap bulannya 2.000. Atau kalau misalnya hitung rupiah ya, dia butuhnya 5 juta misalnya per bulan. Tapi penghasilannya, pekerjaan kepala rumah tangganya ini hanya sekitar 3 juta. Berarti dia kurang 2 juta setiap bulannya. Ingat, kebutuhannya, kebutuhan makannya. Ya. Ya tergantung kebutuhan kita masing-masing, kan beda-beda kebutuhannya. Ya, mungkin kita punya anak berapa? 4. Nah, beda dengan orang yang punya anak 10, kebutuhannya beda. Ya, tentunya lebih besar. Nah, kalau selama 1 bulan ini untuk memenuhi kebutuhan makan anak yang 10 ini, ya, tidak cukup, maka dia berhak untuk menerima zakat. Tidak cukup, misalnya dia seharusnya untuk memenuhi kebutuhan 5 juta, dia cuma terima 3 juta ya, setiap bulannya, maka kurang 2 juta, maka dia berhak menerima zakat. Ya sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kita tutupi 2 juta per bulan, berarti selama 1 tahun berapa? 24 juta. Baik. Wa rajulun akhar ratibuhu 6,000 fi syahr, lakinnahu indahu 'ailatun kabiratun wal mu'natu shadidatun la yakfihi illa 12,000 fanu'tihi min az-zakati 72,000. Yaqulu al-'ulama nu'tihi ma yakfihi li muddati sanah wa la nu'tihi akthar min kifayati sanah. Ya, kita berikan sesuai dengan kebutuhannya selama 1 tahun. Tidak lebih. Tidak lebih daripada ya, kebutuhannya. Li'annahu 'ala madari sanati ta'ti zakatun jadidatun tasuddu hajatuhu. Kenapa? Karena hitungan zakat itu khusus zakat mal misalnya. Zakat harta, zakat ini dan itu, selain zakat fitrah. Zakat fitrah pun sekali setahun kan? Ya. Karena hitungan zakat ini dikeluarkan 1 tahun, berlalu 1 tahun baru dikeluarkan zakat. Maka setahun itu kita berhak untuk, atau mereka berhak untuk menerima zakat, memenuhi kebutuhan selama 1 tahun penuh. Baik. Fa idza qala qailan ayyuhuma ashaddu hajatin al-faqir wal miskin. Apabila ada yang berkata, siapa yang lebih pantas dan yang lebih berhak untuk menerima zakat? Orang fakir atau orang miskin? Qala ulama, innama yubda'u bil ahammi fal aham. Wallahu ta'ala qad bada'a bil faqir fa yakunu al-faqir ashadda hajatin min al-miskin. Ya, maka kata para ulama, dimulai dari yang paling penting kemudian yang penting.
Atau yang paling butuh, kemudian yang butuh. Al-faqir lebih butuh al-faqir lebih butuh daripada orang miskin. Artinya orang fakir ini lebih parah keadaannya daripada orang miskin. Meskipun ada beberapa ulama lain merincikannya bahwasanya kalau orang fakir itu benar-benar hari ini nggak cukup untuk dia makan. Seharusnya makan kita ini kan 3 kali ini. Ya, dia hanya punya uang untuk hari ini, makannya cuma sekali. Itu benar-benar fakir itu. Tapi kalau untuk orang miskin, mereka yang punya untuk hari ini tapi untuk besok nggak tahu makan apa. Itu termasuk orang miskin. Maka yang lebih berhak dulu ya kita berikan zakat, kemudian setelahnya. Nah, kemudian jenis yang ketiga atau golongan yang ketiga yang berhak menerima zakat, al-amiluna 'alaiha. Ya, yang bekerja untuk mengambil ya, mengurus daripada zakat kaum muslimin. Siapa mereka? Alladzina wallahum ra'isud dawlati amra zakati bi'akhuduna min ahliha wa yunfiqunaha fi mustahiqiha. Ya, mereka yang ditunjuk oleh pemerintah atau mereka yang ditunjuk oleh lembaga tertentu untuk mengurus daripada zakat kaum muslimin. Ya, untuk mengambil daripada zakat kaum muslimin, kemudian mereka juga yang akan menyalurkan daripada zakat kaum muslimin kepada orang yang berhak. Ya. Fayu'tihim ra'isud dawlati miqdar ujratihim walau kanu aghniya. Maka pemerintah ini berhak atau bertanggung jawab untuk memberikan ya tunjangan atau memberikan gaji kepada mereka yang bekerja sebagai amil zakat, meskipun mereka orang kaya. Ya, meskipun mereka orang kaya. Li'annahum yastahiqunaha bil amal, karena mereka berhak menerimanya dikarenakan pekerjaannya, bukan karena kebutuhan. Ya. Mereka mereka berhak menerima ini dikarenakan karena pekerjaannya, karena mereka lah yang mengurus semuanya, bukan karena kebutuhan. Ya, kalau melihat secara kebutuhan, mereka tentunya mungkin mereka tidak butuh. Tapi dikarenakan mereka yang bekerja, maka mereka berhak untuk menerima hal tersebut. Nah, yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum. Orang yang diharapkan lembut hatinya. Humul ladzina yu'allafuna 'ala al-islam wa yakunu rajulun amin hadithan atau wa yakunu rajulun amana hadithan wa yahtaju an nuqawwi imanahu. Orang yang baru masuk Islam, ya, imannya masih baru, maksudnya masih lemah, ya, maka butuh untuk kita kuatkan imannya. Maka kita berikan zakat untuk apa? Ya, biar mereka lebih cinta, lebih percaya dengan agama Islam, dan supaya mereka lebih mencintai orang-orang muslimin. Wa yu'rafu anna dinal Islam dinu silatin wa dinu rabitatin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang senantiasa menyambung hubungan baik antara satu dengan yang lainnya, ya, dan juga agama rabitah yang senantiasa menjadi silaturahim kepada satu dengan yang lainnya. Dan termasuk orang yang dimaksudkan di sini adalah al-mu'allafati qulubuhum, yang diharapkan hatinya menjadi lembut. An-nu'tiya syakhsan litakhallus min syarrihi, yaitu orang yang kita harapkan supaya kita terhindar dari keburukannya. Ya. Misalnya ada orang yang benar-benar benci sama kita. Masya Allah. Dia selalu menunjukkan hasadnya, iri hatinya, dengkinya kepada kita. Ya, maka ini juga termasuk orang yang perlu kita kasih zakat ini. Perlu kita kasih bantuan ini. Supaya tidak lagi ngomong yang artinya untuk apa? Untuk menutup mulutnya. Ya, kan biasanya begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita ketemukan orang yang semacam ini, maka ya, solusinya kita malah harus berbuat baik kepada dia.
supaya dia merasa, oh, saya kok semakin berlaku buruk kepada dia semakin baik sama saya. Ini kan artinya untuk melembutkan hati dia. Maka termasuk orang-orang seperti ini boleh kita berikan zakat kepada dia. Ya. Kemudian yang kelima, wafir riqab. Riqab ini adalah seorang hamba. Ya, meskipun sekarang memang tidak ada lagi ya. Namun tetap dibahas oleh para ulama. Dzakarul ulama annaha tashmalu thalathat anwa'. Ya. Di antara mereka adalah antashtari 'abdan fatu'tiqahu. Kita beli hamba, kemudian kita merdekakan. Ini salah satu bentuk zakat kita kepada mereka. Kita beli dia supaya bisa dimerdekakan. Yang kedua dalam bentuk antusa'ida mukatiban fi mukatibatihi wal mukatibu huwal 'abdul ladzi ishtara nafsahu min sayyidihi. Ya. Atau dalam bentuk yang kedua adalah kita membantu orang, ya. Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya, maka kita bantu dia, memberikan dia zakat supaya dia melepaskan dirinya dari dari majikannya. Ya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada yang seperti ini ya. Nah, ini keadaan-keadaan yang dimaksud dengan orang-orang yang dalam keadaan budak yang boleh kita berikan zakat. Atau yang ketiga dalam bentuk misalnya ada orang yang dipenjara oleh orang-orang kufar atau ditahan oleh orang-orang kufar. Nah, maka kita boleh keluarkan zakat ketika memang dengan syarat orang ini bisa saya keluarkan, bisa saya bebaskan dengan membayar sekian-sekian. Nah, maka ini juga boleh kita alihkan zakat kita ke situ. Yang kelima, yang keenam, al-gharimin. Al-gharimin adalah orang yang huwa alladhi yakunu fi dhimmatihi daynun la yastati'u wafa'uhu. Orang yang memiliki hutang dan kemudian tidak mampu untuk membayarnya, tidak mampu untuk menutupi daripada hutang-hutangnya. Aw yakunu fi dhimmatihi daynun li maslahatin 'ammatin wa in kana yastati'u wafa'uhu. Atau orang yang memiliki hutang tapi hutangnya ini ya ada maslahat untuk umum. Artinya dia berhutang demi kemaslahatan umum. Ya. Wa in kana yastati'u wafa'u. Meskipun sebenarnya orang ini nanti mampu untuk menutupi hutangnya ini. Tapi dia meminjam ini untuk kemaslahatan umum. Untuk maslahat kaum muslimin, ya. Untuk kemaslahatan umum secara umum, ya, dia berhutang. Dia berhutang untuk memenuhi kebutuhan kemaslahatan umum. Maka ketika itu boleh kita berikan zakat kita ke dia. Meskipun dia suatu saat mungkin mampu untuk menutupi hutangnya ini. Bisa dipahami di sini, Pak? Ya. Walihadza qala ulama innal ghurma naw'an. Ya. Sesungguhnya orang yang berhutang itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah al-gharimu li ghairihi. Orang yang berhutang untuk orang lain atau untuk kemaslahatan lain. Yang kedua al-gharimu li nafsi. Orang yang berhutang untuk dirinya, benar-benar untuk dirinya. Contohnya, yang dimaksud dengan berhutang untuk selain dirinya, ya, untuk kemaslahatan yang lain, bukan untuk maslahat dirinya. Contohnya, an yakuna baina qabilataini niza'un wa musyajaratun wa mukhasamatun wa mu'adatun wa baghdha. Ada dua kabilah yang selalu berseteru, selalu berantem, selalu beradu, selalu bertengkar. Ya, ada permusuhan, pokoknya tidak pernah baik. Fayaqumu rajulun min ahli al-khair fayusli baina al-qabilatain ala malin yaltazimu bihi fi dhimmatihi. Fahuna yakunu ghariman lakinna laysa li nafsihi bal li maslahatin 'ammatin. Maka
untuk memperbaiki dua kabilah, dua kelompok ini, ya, dari perseteruan, dari pertengkaran, maka seseorang misalnya dengan cara apa? Butuh uang ini, butuh harta supaya orang ini nggak saling bertengkar, nggak saling bermusuhan, dengan memberikan pemberian tertentu, misalnya infak tertentu misalnya, ya. Maka ini termasuk orang yang berhutang, ya, berhutang bukan untuk dirinya, ya, tapi untuk maslahat yang lain, ya, yaitu untuk maslahatan kedua kelompok. Qala al-ulama fa yu'ta hadha ar-rajulu ma yuwafi bihi al-ghurm wa in kana ghaniyan lianna hadha laysa li nafsihi bal li maslahatil ghair. Maka kata para ulama, orang ini yang berhutang untuk memperbaiki keadaan antara dua kabilah ini, ya, dan dengan hutangnya tadi dia akhirnya dua kabilah ini menjadi baik, maka kita boleh berikan zakat kita ke dia, karena sesungguhnya dia tidak berhutang bukan untuk dirinya, melainkan untuk kebaikan yang lain. Nah, yang kedua, jenis orang yang kedua yang berhutang untuk dirinya sendiri. Ya, kalau yang tadi kan dia berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kemaslahatan umum misalnya. Yang kedua, mereka yang berhutang untuk dirinya sendiri. Seperti apa? Rajulun istajara baitan bi 5,000 riyalin wa laysa indahu ma yadfa bihi al-ijar. Orang yang harus ngontrak misalnya sebanyak 5.000 rial misalnya, atau sebulannya mungkin kontrakan dia, atau setahunnya mungkin sekitar 10 juta misalnya, dan dia tidak memiliki apa-apa lagi, ya, untuk menutupi daripada kebutuhan dia, ya, dan bahkan dia mungkin harus minjam, ya, dari uang kontrakan rumahnya itu dia harus minjam ke sini, maka orang ini termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat. Huwa nafsuhu fi aklihi wa syurbihi wa libasihi laysa muhtajan, lakin yahtaju ila wafa'id dain alladhi lazimahu bil istijar lil bait fanu'ti hadha ar-rajul ujrata al-bait min az-zakati li'annahu min al-gharimin. Termasuk orang yang berhutang dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ya, untuk kontrakan dia, kemudian untuk makannya juga dan seterusnya. Maka ini orang yang berhak untuk kita berikan zakat kita kepada dia. Nah, di sini sampai bahkan dibahas fa idza qala qailan hal al ahsan an adhhaba ila ad-da'in wa uwaffiyahu aw u'tiya al-gharim likay yuwaffa bi nafsihi. Yang terbaik apa? Apakah saya pergi kepada orang yang berhutang, saya berikan zakat saya ke orang yang berhutang, atau saya berikan langsung kepada siapa dia berhutang? Bagusnya kemana, Pak? Nah, saya kasih zakat saya langsung kepada orang yang berhutang, atau saya langsung berikan kepada siapa dia berhutang? Langsung kepada siapa dia berhutang? Alasannya? Untuk penggunaan cepat dia dan itu tidak menjatuhkan harga diri yang berhutang. Masya Allah, mumtaz. Nah, supaya menjaga riya langsung. Tiba-tiba orang itu, Bapak lunas sudah hutangnya. Siapa yang lunas ya? Jadi nggak riya dia, ya. Bagus sekali dah, Masya Allah. Atau tadi satu lagi, tidak menjatuhkan martabat seseorang. Ya, supaya dia tidak merasa rendah dirinya dikarenakan dibantu, kan biasanya orang seperti itu. Baik, jawaban yang sangat baik sekali. Ya. Ada lagi yang lain? Sebabnya lebih afdal kita berikan langsung kepada orang yang berhutang atau kepada siapa dia berhutang? Kita tutupi. Kepada siapa, Pak? Hah? Hah? Enggak ada opsi lain. Di sini dikatakan,
إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت الغريمة لم يوفي بل أكل الدراهم وترك الدين على ما هو عليه فهنا لا تؤتي الغريم. Apabila engkau takut sekiranya uang atau zakat ini saya berikan langsung kepada orang yang berhutang, takut ternyata uang ini tidak digunakan untuk menutupi utangnya, tapi malah dimakan, dihabiskan dan segala macamnya, atau dibuat foya-foya, atau dibuat kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka di sini keadaannya lebih afdal kita langsung berikan kepada siapa dia berutang. Ya. لأنك لو أعطيت الغارم سينفق الأموال من أمور غير مهمة وترك الدين. وبعض الناس لا يهتمون بالدين الذي عليهم. Ya. فإذا كنت تعلم أن المدينة لو أعطيته لأفسد المال ya وبقيت ذمته مشغولة فلا تعطيه وأعطي الدين. Ya, di sini dikatakan kalau kamu takut sekiranya kalau diberikan zakat ini langsung kepada orang yang berhutang dan dia akan menggunakannya kepada yang tidak baik, ya, karena ada beberapa orang yang memang tidak memperhatikan hutang. Ya, sudah dibantu, Pak, ini bayar ya hutangnya ya. Sudah dikasih duit, dia tetap nggak mau bayar hutang. Karena ada orang-orang seperti itu, Pak. Nah, dengan begini, maka lebih baik kita berikan langsung kepada siapa dia berhutang. Baik. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah, mereka yang berada di jalan Allah. Siapa yang dimaksud mereka yang berada di jalan Allah? Wal jihadu fi sabilillah huwal qitalu li takuna kalimatullahi hiyal ulya. Ya, yang dimaksud di jalan Allah adalah mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seseorang yang berjihad turun di medan perang dengan penuh rasa berani, ya, maka ditanya Rasulullah, ayu dzalika fi sabilillah? Qala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berperang untuk mendirikan kalimat Allah, artinya untuk menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini, maka itu termasuk fi sabilillah, termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa fi sabilillah, dan yang dimaksud juga dengan kalimat Allah wa fi sabilillah, orang yang berhak menerima zakat termasuk adalah mereka yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yashmalu i'ta'az zakati lil mujahidin anfusihim. Ya. Termasuk orang yang mujahid. Ya, kepada orang-orang mujahid ini berhak menerima zakat. Wa syira'a aslihatihim. Dan termasuk ya mereka yang berada di jalan Allah adalah kita berikan zakat kita untuk membeli alat-alat perang misalnya. Ya, maka ini boleh kita berikan kepada mereka. Wa qala ahlul ilm, dan ahlul ilm berkata, wa min dzalika, dan yang termasuk juga mereka yang di jalan Allah adalah orang an yatafarraga syakhsun li talabil ilm. Orang yang benar-benar konsentrasi, fokus hanya untuk menuntut ilmu. Ya, jadi orang-orang yang berada di jalan Allah termasuk adalah mereka para penuntut ilmu agama Allah. Wa huwa qadirun 'ala takassub. Meskipun pada dasarnya mereka ini bisa untuk bekerja, bisa untuk berusaha, bisa untuk berbisnis, akan tetapi dikarenakan memang dia fokus hanya untuk belajar, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ya, fa innahu yu'ta min az-zakati miqdar hajatihi, maka boleh untuk menerima zakat sesuai dengan kebutuhannya. Lianna talab al-ilmi jihadun fi sabilillah, karena menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, jangan semuanya pergi untuk turun di medan perang.
Tapi ada sebagian orang yang tidak pergi berangkat di medan perang khusus untuk pergi belajar, khusus pergi untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya ilmu itu tetap ilmu itu tetap tegak, ya, dakwah itu tetap tegak di atas muka bumi ini, ya, maka mereka menuntut ilmu agama Allah termasuk dalam golongan fi sabilillah. Ya, mereka yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amma man tafarraga lil ibadati fala yu'ta min az-zakah. Beda dengan halnya orang yang hanya sekedar beribadah. Mereka yang fokus beribadah tidak diberikan zakat. Tapi orang yang fokus untuk menuntut ilmu boleh menerima zakat. Boleh untuk menerima zakat. Maka Masya Allah di Madinah itu Pak, mahasiswa itu sejahtera di sana. Terus penuntut ilmu itu Masya Allah nggak takut di sana orang. Ya, penuntut ilmu nggak bakal lapar di sana. Enggak, karena orang-orang ini luar biasa karamnya dan mereka faham penuntut ilmu ini termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat. Apalagi kalau memang keluarganya tidak mampu, ya, tidak mampu untuk membiayai anak ini, padahal dia punya kemauan yang besar, ya, dengan harapan orang ini nanti bisa menjadi alim, bisa menjadi dai, bisa menjadi penyeru kebaikan kepada umat, ya, daripada terpotong pendidikannya yang harus pakai biaya, harus butuh makan dan seterusnya, ya, maka boleh kita perserahkan zakat kita kepada mereka. Di Madinah ini luar biasa. Saya ada satu orang, mungkin saya pernah cerita sudah. Beliau itu nggak tahu berapa yang harus dia keluarkan zakatnya setiap tahun. Beliau ini nggak lagi menghitung zakatnya setiap tahun. Saking banyaknya duitnya Pak. Jadi dia keluarkan itu bukan keluarkan untuk zakat ya, dia infaknya. Itu baru infak, belum zakat. Untuk penuntut ilmu. Ya. Kalau di Madinah ini Masya Allah tabarakallah, ya, dengan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, pemerintah Saudi ini memberikan secara gratis pendidikan di sana, bahkan beasiswa Pak. Beasiswa. Setiap mahasiswa, khususnya ya secara umum semua mahasiswa di sana diberi beasiswa gratis, kasih lagi beasiswa. Apa nggak enak dah? Hah? Dikasih duit setiap bulan. Pemerintah Saudi resmi. Kalau kita mau nominalkan secara uang rupiah ya, sekitar 3 juta sebulan. Satu mahasiswa, kurang lebih segitu. Ada berapa mahasiswa? Puluhan ribu. Belum lagi yang di Madinah, belum yang di Mekah, belum lagi yang di Riyadh, belum lagi yang ada di Qasim, belum lagi yang daerah-daerah banyak sekali semua. Puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu mahasiswa yang ada di sana dikasih beasiswa semuanya oleh pemerintah. Berapa yang harus keluarkan pemerintah? Kalau misalnya satu mahasiswa itu 2,5 juta atau 3 juta. Berapa? Di Madinah saja mahasiswa Indonesia ketika itu saya nggak tahu sekarang. Sekarang banyak lagi. Mungkin ada sekitar 500 orang. Kali 3 juta. Itu baru satu negara. Sedangkan di sana ada sekitar, di masa saya itu sebelum selesai, ada sekitar 177 negara yang belajar di sana. Subhanallah. Itu dari pemerintah. Ada satu orang yang saya tahu dan itu setiap bulan beliau infakkan untuk mahasiswa khusus yang ada di Madinah, khusus yang ada di Jamiah Islamiyah. Beliau infakkan hartanya untuk mahasiswa setiap bulan. Nominalnya masing-masing mahasiswa mendapatkan sekitar 300 real sampai 500 real. Berapa itu 500 real? Sekarang 1 real taruhlah 4.000. 500 berarti? 5 kali 4 2 juta ya? 2 juta? Masya Allah. Satu mahasiswa berarti 2 juta dia kasih setiap bulan. Setiap bulan Pak. Bukan 10-20 mahasiswa, ribuan. Ini luar biasa ini ya. Kalau kita mau hitung itu zakatnya mungkin sampai
ratusan miliar setahun. Subhanallah. Hafizahullah. Wa abqahullah. Subhanallah. Ya. Jadi yang termasuk disabilillah adalah orang penuntut ilmu yang khusus mereka benar-benar ya yatafarraq, fokus di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Fahada wa bihadza arafna syarafal ilmi 'ala al-ibadah. Maka dengan ini kita tahu begitu mulianya ya menuntut ilmu daripada hanya sekedar beribadah. Ahli ibadah tidak berhak menerima zakat, tapi ahli ilmu, orang yang fokus untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama, mereka berhak untuk menerima zakat. Ini menunjukkan kemuliaan daripada ilmu ya dibandingkan daripada ibadah. Falau ja'ana rajulani ahaduhuma dayyinun tayyibun wa yaqul ana astati'u an aktasiba lakin uhibbu an atafarraga lil ibadah min as-salati was-siyam wadh-dhikri wa qira'ati al-Qur'an fa'tuni min az-zakati wakfuni al-amal. Naqul la nu'tika bal iktasab. Wa ja'a rajulun akhar qala ana uridu an atafarraga li talab al-'ilm wa ana qadirun ala at-takassub lakin in dhahabtu atakassabu lam atlub al-'ilm fa'tuni ma yakfini min ajli an atafarraga li talab al-'ilm faqulna nu'tika ma yakfika li talab al-'ilm wa hadha dalil ala syaraf al-'ilm wa talab. Ini menunjukkan bahwasanya ketika ada dua orang datang misalnya, satu orang ahli ibadah mengatakan saya datang di sini ya untuk meminta zakat misalnya. Ya, orang ini datang untuk meminta zakat. Saya ahli ibadah. Ya, saya ahli ibadah ya dan kemudian saya sebenarnya bisa bekerja. Ya, saya bisa bekerja akan tapi saya lebih suka untuk beribadah. Ya, salat, puasa, baca Quran dan lainnya. Ya, maka saya minta bagian daripada zakat. Ya, bagian daripada zakat. Ya. Maka kita katakan kepada orang ini, la nu'tika bal iktasib. Kita enggak bisa memberikanmu, akan tapi kamu pergilah bekerja. Beda dengan satu orang yang datang. Saya sebenarnya bisa bekerja, tapi kalau saya bekerja, akhirnya nanti ya saya enggak bisa fokus untuk menuntut ilmu. Atau mungkin barangkali kalau saya sambil bekerja, maka pelajaran saya, menuntut ilmu saya akan terputus. Ya. Maka dia minta untuk kita berikan zakat, maka kita akan kepadanya nu'tika, kita akan berikan kepadamu ya ma yakfika li talabil ilm, yang cukup bagimu untuk bekal dalam menuntut ilmu ya. Dan ini adalah dalil kemuliaan ilmu daripada ibadah. Ini adalah dalil daripada kemuliaan ilmu daripada ibadah. Nah, kemudian yang terakhir, golongan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Huwa as-sinfu wa as-sanfu ats-tsamin, as-sinfu ats-tsaminu min asnafi ahli zakat. Ya. Golongan yang ke-8 yang berhak untuk menerima zakat. Mereka siapa? Al-musafir, orang yang dalam keadaan perjalanan. Alladzi qata'a bihi as-safar wa nafidat nafaqatuhu. Ya, di mana dia tidak lagi memiliki perbekalan di dalam safarnya. Entahkah karena dicuri atau memang karena habis dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian dia tidak lagi memiliki bekal untuk sampai ke tempat tujuannya. Maka dengan begitu yu'ta minaz zakati ma yusiluhu ila baladihi. Kita berikan zakat kepada dia sehingga ya dengan zakat tersebut dia bisa sampai kepada tujuannya dan menjadikan bekal di dalam perjalanannya. Baik, ini 8 golongan yang wajib atau boleh kita serahkan zakat kita kepada orang-orang ini. Kemudian ikhwatal iman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sedikit. Ya. Setelah zakat maka masuk kepada perkara rukun Islam yang keempat. Apa rukun Islam yang keempat? Apa, Pak? Hah? Sudah. Rukun Islam yang keempat apa? Hah? Enggak, haji yang kelima. Puasa. Kita sedang puasa sekarang. Ya. Jadi kan kita lagi sedang masih menjelaskan tentang hadis Jibril
Hadis Jibril yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman dan ihsan. Kita masih berada pada pembahasan tentang rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Barusan kita jelaskan tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Meskipun tidak bisa kita jelaskan secara rinci karena memang penjelasan untuk zakat itu sangat banyak sekali. Taib. Untuk puasa, ya, rukun Islam yang keempat adalah puasa. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, maka Rasulullah menjawab, wa shaum Ramadan. Termasuk Islam itu adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, seperti halnya saat sekarang ini kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa Ramadhanu syahrun baina Sya'ban wa Syawal. Ramadan ini adalah bulan di antara Sya'ban dengan Syawal. Kenapa dikatakan Ramadan? Karena di awal penamaan daripada bulan Ramadan ini bertepatan dengan fi syiddatir ramda al-walhar fasummiya Ramadan. Di awal penamaan bulan suci Ramadan itu bertepatan dengan cuaca yang sangat panas. Ya, cuaca yang sangat panas. Maka dikatakan Ramadan. Ya, dikatakan Ramadan. Jadi arti Ramadan itu sebenarnya adalah cuaca apa? Cuaca panas. Ya, kalau di Saudi sana memang setiap Ramadan itu panas, Pak. Sekarang kita di bulan apa? Mei. Woi, Masya Allah, ini panas-panas ini sekarang. Ya. Biasanya di musim panas itu terjadi di bulan Mei, Juni, Juli. Itu luar biasa panasnya. Ya. Kalau kita sekarang musim panas nggak? Kita nggak rasakan musim panas karena memang kita di negara yang negara tropis. Ya, sepanas-panasnya kita paling cuma berapa suhunya? 32. Itu sudah panas itu. Bagaimana kalau kita ke Saudi, ke Madinah, ke Riyadh? Itu kalau musim panas bisa sampai 50 derajat. Sanggup, Pak, hidup 50 derajat? Nggak sanggup kita bekerja, Pak. Tukang-tukang kita di luar bangunan itu nggak sanggup bertahan itu. Kalau cuaca panas sampai 50 derajat, panasnya luar biasa. Ya. Dan kita merasakan hal itu, bagaimana panasnya di sana, luar biasa. Maka lebih berat tantangan di sana orang yang berpuasa. Selain cuacanya panas sekali, waktu siangnya lama. Subuh masuk di jam 4. Jam 4 nggak boleh lagi makan dan minum. Nah, kita di sini baru bangun jam 4. Hah? Imsak kita di jam 5 kurang seperempat. Oh, mereka sudah selesai sholat itu. Kemudian bukanya kita di sini jam 6. Lewat paling 5 menit. Mereka bukanya di sana jam setengah 7 sampai jam 7. Baru masuk maghrib. Lama nggak? Lama. Maka tantangan berpuasa di sana itu lebih berat. Sangat berat sekali. Ya, jadi kembali bahwasanya Ramadan itu dikatakan Ramadan dikarenakan awal penamaan bulan ini itu berada pada musim panas. Ya. Wa qila li'annahu tudfa'u bihi hararatu dzunub. Li'anna dzunub haratun. Ya. Dan dikatakan juga bulan suci Ramadan, ya. Karena bulan ini memadamkan panasnya dosa. Karena dosa itu adalah panas. Ya, dikatakan bulan Ramadan karena Ramadan ini bisa memadamkan panasnya dosa atau menghilangkan, menghapus dosa-dosa. Sedangkan dosa itu adalah panas. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Wa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dan Ramadan ini adalah rukun Islam yang keempat. Tidak sempurna Islam seseorang sampai dia menunaikan ibadah ini, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kepada siapa puasa itu wajib? Yang pertama adalah, atau syarat-syarat puasa itu apa saja? Pertama adalah muslim. Syarat puasa muslim, balik, berakal, akil, bukan orang gila, qadiran, mampu,
Ya, muqiman artinya dia menetap, tidak safar. Saliman minal mawani', ya, terlepas atau bebas dari penghalang-penghalang puasa. Ini 6 syarat daripada puasa. Yang pertama apa tadi? Muslim. Yang kedua balik. Ya, balik. Kemudian apa? Aqil, berakal. Kemudian mampu. Kemudian muqim, dia menetap bukan safar, karena safar itu ada keringanan boleh tidak berpuasa. Saliman minal mawani', ya, terlepas dari ya penghalang-penghalang puasa. Fa in kana saghiran lam yajib alaihi shaum. Kalau sekiranya orang ini masih kecil, maka tidak wajib baginya berpuasa. In kana majnunan la yajib alaihi shaum. Gila juga seperti itu, tidak wajib. Kafir juga begitu, tidak wajib berpuasa. Ya. Wa in kana ajizan fa ala qismain. Adapun orang yang lemah, maka dibagi menjadi 2. Lemah entah karena sakit, ya. Lemah di sini termasuk orang-orang yang sakit misalnya. Dibagi menjadi 2. In kana ajzuhu yurja zawaluhu kal maradi at-tari uftira. Seperti hanya orang yang sakit tapi sakitnya ini diharapkan bisa sembuh. Ya. Diharapkan bisa sembuh, maka dia boleh berbuka puasa, tidak berpuasa. Akan tapi wajib mengqadanya di hari-hari yang lain. Sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Nah, ini sakit, tetapi sakitnya ini masih diharapkan kesembuhannya. Ya. Maka dia boleh berbuka puasa dan tidak diwajibkan berpuasa ketika itu, namun wajib mengqadanya, ya. Yang kedua, wa in kana ajizan la yurja zawaluhu kal kibar wal amrad allati la yurja bar'uhu atau bar'uha fa innahu yut'im an kulli yawm miskin. Kalau orang ini benar-benar sakit atau lemah dikarenakan karena sakit atau karena faktor umur, tua, jompo, dia nggak mampu lagi berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa, akan tetapi dengan syarat dia memberikan makanan fakir miskin sekali sehari sesuai dengan jumlah dia tidak berpuasa selama Ramadan. Dia nggak bisa berpuasa selama Ramadan, artinya 30 hari nggak bisa berpuasa, maka dia wajib untuk menggantinya dengan memberikan makan kepada fakir miskin selama sebanyak 30 makan juga sehari sekali. Bisa dipahami di sini? Ya. Ini untuk orang yang tidak lagi diharapkan sembuhnya. Tapi kalau orang yang diharapkan sembuh tadi, kewajibannya bukan membayar fidyah, akan tapi apa? Mengqadha. Tapi kalau orang yang tidak diharapkan kesembuhan karena ada penyakit-penyakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhan, kalau dia berpuasa maka bisa saja dia binasa. Atau dikarenakan karena dia jompo, sudah tua, renta, nggak mampu berpuasa, maka boleh tidak berpuasa tapi dengan membayar fidyah sehari, ya, memberikan 1 kali makan untuk orang fakir miskin. Taib. Wa muqiman, orang yang sedang dalam keadaan muqim, ya, tidak bepergian. Ya, kalau orang bepergian, ya, laisa alaihi shaum. Ya, boleh dia tidak berpuasa, walakinnahu yaqdi min ayamin ukhar. Akan tapi wajib dia menggantinya dengan, ya, puasa di hari yang lain. Kemudian saliman minal mawani', ihtirazan minal haid wan nufasa, fa innahu la yajibu alaihi shaum. Ya, selamat dari orang yang wajib berpuasa, selamat dari penghalang-penghalang yang lain. Seperti apa penghalang puasa? Seperti haid, nifas, maka dia tidak boleh berpuasa di situ. Ya. Baik. Kemudian ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penjelasan tentang puasa sedikit saja, hanya sebatas ini saja. Ya, meskipun ya, puasa ini di penjelasan-penjelasan fikih yang lain, di kitab-kitab fikih yang lain itu banyak sekali, tapi beliau hanya sekedar meringkas
Sampai di sini. Yang terakhir, rukun Islam. Rukun Islam yang terakhir adalah Hajjul Bait. Kita akan selesai di sini insyaallah. Ya. Rukun Islam yang kelima Al-Hajj atau Hajjul Bait. Apa yang maksud dengan Hajjul Bait? Qasduhu li'ada'il manasik allati bayyanaha Allah Subhanahu wa taala fi kitabih wa 'ala lisan Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan haji, berangkat haji itu adalah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan manasik. Manasik ini artinya ibadah. Ya, berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah yang telah dijelaskan oleh Allah ya di dalam Al-Qur'an dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ini rukun Islam yang kelima. Ya. Nah, kalau kita mau melihat ikhwatal iman, rukun Islam yang keempatnya tadi ini, syahadat, salat, puasa atau zakat, puasa, ya. Ini semuanya wajib dilakukan oleh orang-orang. Ya. Artinya dia bisa melakukannya kapanpun dimanapun. Beda dengan haji. Kalau haji ini hanya untuk orang yang mampu. Karena memang berat. Butuh perbekalan. Ya berangkat ke sana. Maka dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man istata'a ilaihi sabila." Bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Khusus haji. Tapi kalau salat tidak ada. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan salat. Kalau haji tidak ada alasan, ada alasan kita. Kenapa nggak berangkat haji? Nah, karena saya nggak mampu. Saya tidak memiliki bekal untuk berangkat ke sana. Ya. Zakat, tidak ada alasan kita untuk tidak berzakat. Nah, apalagi zakat fitri. Wajib kita tunaikan. Bahkan kata para ulama, orang yang punya makanan di hari itu tetap wajib untuk mengeluarkan zakat. Zakat fitrah. Ya. Meskipun dia miskin, tapi dia punya makanan untuk dia makan hari itu, dia juga tetap wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau haji tidak, bagi mereka yang mampu. Fa hajjul baiti ahadu arkanil Islam, wa min hajjil baiti al-umrah. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam samaha hajjan asghar. Dan termasuk haji itu adalah ibadah umrah. Sebagaimana Rasulullah menamainya umrah ini sebagai haji kecil. Ya, termasuk wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Ya. Dan haji dan umrah ini ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah al-bulugh, balik. Ya. Jadi kalau anak kecil yang belum balik pergi berangkat haji, dia belum menunaikan wajib haji. Artinya apa? Ketika dia sudah balik, tetap wajib untuk melaksanakan haji ketika dia mampu. Misalnya anak ini berangkat haji, diberangkatkan atau berangkat sama orang tuanya di umur 5 tahun. Artinya kan belum balik. Atau di umur 8 tahun, 10 tahun. Dia kan belum balik ini. Dia sudah berangkat haji tapi. Ya. Akan tapi hajinya ini tidak menjatuhkan kewajiban dia untuk melaksanakan haji wajib. Karena kenapa? Di masa itu dia belum balik. Kapan dia balik? Di umur 15 tahun. Dan seterusnya. Dia tetap wajib untuk melaksanakan haji kapan dia mampu. Jadi haji sebelum balik itu tidak menggugurkan kewajiban seseorang untuk melaksanakan hajjatul Islam, untuk melaksanakan haji Islam atau haji yang wajib. Baik. Kemudian antara syarat yang lain adalah al-akal, berakal. Artinya tidak gila. Wal Islam, dan dia harus muslim. Wal hurriyah, bebas, bukan budak. Wal istita'ah, dan syarat yang terakhir ini adalah mampu. Ya, 5 syarat ini adalah merupakan ya syarat wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Fa idza ikhtalla syartun wahidun minha, apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, fa innahu la yajib, maka tidak wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kalau semua syarat ini sudah ada pada diri kita, dia muslim, dia sudah balik, berakal, kemudian dia bebas dari perbudakan, kemudian apa? Mampu, punya harta, dia sudah punya uang untuk bisa berangkat haji, maka dia wajib hukumnya untuk berangkat haji. Ya, kalau tidak,
kemudian meninggal, ini ancamannya berat. Ya, dikatakan dalam hadis yang lain, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mau berhaji padahal dia mampu, ya, maka dia akan terhitung seperti halnya orang yang meninggal dalam keadaan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mata maitatan Yahudian Nasranian atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya. Seperti ibaratnya orang yang mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Ya, ketika orang sudah mampu tapi nggak mau berangkat haji, sama sekali tidak bergeming hatinya untuk berangkat haji, ya nggak mau daftar, atau barangkali dia mengatakan, haji itu nanti ajalah, dia menunda-nunda ibadah haji. Ini termasuk orang-orang yang tidak, ya, orang-orang yang terancam dengan ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ditakutkan mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Nah, dan kalau kita lihat bagaimana banyaknya manusia, banyaknya orang-orang saudara-saudara kita yang secara finansial, ya, secara materi mereka mampu sudah, ya, tidak ada alasan untuk tidak menunaikan ibadah haji, ya, tapi sama sekali tidak bergerak hatinya untuk mendaftar, tidak bergerak hatinya untuk, ya, menyifahkan sebagian hartanya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Maka kalau ada orang-orang seperti ini, kita nasihati supaya menunaikan rukun Islam yang kelima ini, karena merupakan kewajiban bagi kita semuanya, khususnya bagi orang yang mampu ke sana. Baik. Walakin al-'ajz 'anil hajj in kana bil mal fa innahu la yajibu 'alaihi la bi nafsihi wala bi naibihi. Akan tapi orang yang lemah untuk melaksanakan ibadah haji, ya, tidak mampu untuk berhaji dari sisi harta. Artinya dia enggak punya uang untuk berangkat ke sana. Fa innahu la yajibu 'alaihi, maka tidak wajib baginya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Tidak wajib untuk berangkat sendiri dan tidak wajib untuk apa? Diwakilkan. Maksudnya apa? Dibadalkan haji. Pernah dengar badal haji? Nah, kalau orang nggak mampu secara duit, secara finansial, maka tidak wajib baginya untuk berangkat langsung dengan sendirinya atau mewakilkan atau dengan membadalkan haji. Tidak wajib, karena memang dia tidak punya uang. Ya, untuk berangkat sendiri tidak mampu, ya, untuk membadalkan juga tidak mampu, karena membadalkan ini juga butuh uang, ya. Biaya untuk badal haji sekarang itu sekitar kurang lebih, kalau memang mau dengan resmi, ya, kalau kita mengikuti harga biaya badal haji secara resmi, biasanya sekitar $1.000. $1.000 itu berapa? Kalau rupiah 14.000, berarti sekitar 14 juta. Ya. Beda dengan badal-badal haji yang biasa, yang mungkin kayak bahasanya tuh bodong lah. Ya. Sertifikat itu tidak menjamin. Sertifikat bisa saya buat, antum bisa buat, mereka bisa buat, siapa saja bisa memberikan sertifikat. Ya, yang penting itu amanahnya. Yang penting itu adalah amanahnya. Namun secara standar biaya badal haji itu sekarang itu sekitar segitu, $1.000, $1.000, 14 juta sekian, atau 10 juta ke atas lah. Ya. Dan saya sarankan kalau ada yang menawarkan badal haji untuk siapa, misalnya saya membadalkan haji orang tua saya, ini saya dan saya. Kalau ada yang di bawah 10 juta atau misalnya 7 juta atau barangkali mungkin ada yang sampai 3 juta, saya sarankan jangan terima. Jangan mau. Karena di sini banyak calonnya, Pak. Dan pengurus pengalaman saya sendiri, di sana kita temukan hal demikian banyak. Atau minimal dia tidak paham tentang pelaksanaan ibadah haji. Ya, mohon maaf, pekerja-pekerja biasa, ya, mereka bekerja di mana enggak jelas, enggak tahu ilmunya, tapi berani untuk menerima badal haji. Sehingga ada orang ini, dia terima badal haji untuk 5 orang misalnya. Dia sendiri mengerjakan untuk 5 orang. Sah atau tidak? Tidak sah. 1 orang dikerjakan untuk satu orang badal. Ini tidak, Pak. Dikumpulkan. Taruhlah 1 juta, 3 juta 1 orang. Dia bisa menerima 10 orang. Sudah berapa dia dapat? Hah? Berapa? 15 juta. Tidak, Pak. 30 juta, Pak. 3 juta 1 orang. Dikali 10 orang. Nah, 30 juta. Ini banyak yang seperti ini di sana.
Di jamaknya Pak. Ya kalau satu-satu dia butuh 10 tahun dong. Karena satu kali haji 1 tahun itu hanya boleh kita badalkan 1 orang. Dan waktunya cuma 1 kali itu saja. Tidak ada 2 kali. Tidak ada orang boleh balik lagi. Tidak bisa. Makanya harus hati-hati. Saya sarankan teman-teman yang mau membadalkan haji, ya, ini jangan tergiur dengan harga murah. Nasihat ini. Jangan tergiur dengan harga murah. Karena banyak orang yang bermain di sini, Pak. Orang-orang bodoh, orang zalim yang nggak tahu agama, ya, memanfaatkan ini. Banyak yang seperti ini. Ya, banyak yang seperti ini. 3 juta, 2 juta. Dan kalau misalnya kita mau berpikir secara finansial, 2 juta, 3 juta itu Pak, untuk bekal ke Mekah saja dalam melaksanakan haji itu tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Biaya mabitnya, makannya, kendaraannya tidak cukup. Ya. Oleh karenanya, ya, tidak wajib, kita kembalikan bahwasanya tidak wajib membadalkan orang yang memang tidak mampu secara finansial. Wa in kana bil badan, akan tapi kalau misalnya orang ini enggak mampu secara badan, ajzan yurja zawaluhu intadhar hatta yu'afihi Allah Subhanahu. Dia tidak mampu secara badan fisik, misalnya sakit, akan tapi sekiranya sakit ini diharapkan dia sembuh. Maka tunggu dia sampai sembuh kemudian berangkat melaksanakan ibadah haji. Wa in kana la yurja zawaluhu bil kibar atau kal kibar, orang yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sakit menahun misalnya, kemudian dia juga sudah tua jompo, enggak mampu lagi berangkat ke sana, fa innahu yalzamuhu an yuniba anhu min man ya'ti bil hajj. Maka wajib baginya untuk, ya, mewakilkan hajinya dilaksanakan oleh orang lain atau badal haji. Misalnya saya berangkat ke haji sana, dan ini bagi yang boleh membadalkan haji adalah orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Dia sudah hajatul Islam namanya. Dia sudah melaksanakan haji Islam untuk dirinya. Sudah menunaikan kewajiban dia. Tidak boleh Pak, kita baru berangkat ini langsung terima badal haji. Tidak bisa. Kita berangkat tahun ini untuk diri kita, tidak bisa langsung terima badal haji. Kalau mau ya mungkin tahun depan. Kalau Anda berangkat juga tahun depan, ya di situ Anda boleh membadalkan haji. Dan pahalanya luar biasa. Anda dapat pahala dan orang yang Anda badalkan pun dapat pahala haji. Nah, jadi orang yang membadalkan haji itu adalah orang yang sudah berangkat haji untuk dirinya sendiri. Jelas ya? Nah, jadi orang-orang yang sudah sepuh, tua, sakit, yang tidak diharapkan sembuhnya, maka tidak wajib dia berangkat sendirinya. Tidak wajib berangkat dengan sendirinya, akan tapi tetap wajib untuk membadalkan jika memang dia mampu untuk membayar seseorang untuk mewakilkannya. Sebagaimana seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Inna abi adrakathu faridatullah ala ibadihi, syaikhan la yathbutu ala ar-rahila, afa ahujju anhu?" Qala na'am. Wanita ini bertanya kepada Rasulullah, "Sesungguhnya saya memiliki ayah, ya, sudah wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Dia tidak bisa lagi berada di atas kendaraan. Dia nggak bisa lagi pergi, misalnya nggak bisa lagi duduk di atas kursi, lemah sudah fisiknya, ya. Kalau masih bisa duduk di atas kursi, oke, masih bisa diusahakan, masih bisa pakai kursi roda misalnya, ini masih bisa. Akan tapi kalau sama sekali tidak bisa lagi duduk di atas kursi dan dia tidak bisa tahan dengan perjalanan jauh, karena jauh Pak. Saudi itu bisa sampai 9 jam, 10 jam di atas pesawat. 9 jam, 10 jam di atas pesawat. Sementara keadaan kita begini aja terus. Duduk aja begini. Jarang kita jalan-jalan. Orang yang nggak terbiasa duduk lama maka tentunya akan kesulitan. Nah, di sini dikatakan orang ini bertanya, wanita ini bertanya, "Rasulullah, saya memiliki bapak, ya, dan dia sudah bisa atau sudah wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi dia tidak bisa pergi. Dia tidak bisa duduk di atas kendaraan. Afa hujju anhu? Apakah saya wajib melaksanakan haji untuknya?" Maka kata Rasulullah, "Na'am, iya. Kamu wajib untuk menghajikannya."
Ya. Baik. Ikhwatal iman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang haji selesai daripada rukun Islam. Ya, selesai daripada pembahasan rukun Islam. Dan insyaallah akan kita masuki pembahasan yang baru tentang pertanyaan malaikat Jibril, yaitu tentang iman. Akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku ya Rasulullah, apa itu iman? Ya, apa itu iman? Rasulullah SAW menjawab, antu'minu billah. Ya, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan kamu beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kamu beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusul, dan kamu beriman kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan kamu beriman kepada hari akhir, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan kau beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan materi ini barangkali bulan depan insyaallah, di bulan Syawal, ya, karena sebentar lagi kita akan masuki hari raya Idul Fitri. Otomatis semua beberapa kajian kita akan istirahatkan sampai pada pengumuman atau informasi berikutnya insyaallah. Baik. Kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, barangkali ada pertanyaan baik seputar tentang materi kita atau barangkali seputar tentang Idul Fitri, ya, atau barangkali tentang puasa, maka tafadhal untuk yang mau bertanya. Nah. Ya. Ada seorang anak kerja di bank profesional yang membayar orang tuanya, dan karena penghasilannya cuma kerja di bank. Apa gimana itu? Enggak boleh. Tidak boleh membayarkan zakat dari harta haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dalilnya adalah Allah itu maha bersih, maha suci, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Adapun penghasilan dari bank, jelas riba. Riba haram enggak? Ya kalau Anda tahu nggak usah makan. Kalau memang kita tahu ini, orang ini pendapatan murninya murni dari bank, nggak ada penghasilan lain. Kecuali kalau masih ada penghasilan lain, dia punya bisnis, punya ruko jual beli, atau punya bisnis kebun yang lainnya. Maka di sini para ulama mengatakan tidak menjadi masalah. Tapi kalau Anda tahu betul-betul orang ini penghasilannya murni, bersandar hanya dari bank misalnya, dari gaji bank, maka ini tidak boleh kita. Sebagai bentuk kehati-hatian, sebaiknya tidak. Tapi kan sekarang banyak orang yang kita nggak tahu hasilnya, penghasilannya dari mana saja. Dan di sini nggak wajib kita bertanya, Bapak penghasilannya apa murni bank semua apa enggak? Kalau murni semua saya nggak mau makan. Nggak mungkin seperti itu, Pak. Ini sesuai dengan pengetahuan kita. Kalau Bapak nggak tahu, masih nggak tahu, Bapak ini kayaknya nggak mungkin punya dari bank saja, ya nggak masalah. Karena barangkali dia belinya bukan dari hasil ribanya tadi. Nah, begitu. Kecuali kalau Anda bisa mengetahui dia bukan dari semuanya, Anda tahu bahwasanya penghasilannya murni dari bank, maka jangan. Nah, jadi itu Pak ya, zakat tidak boleh dikeluarkan dari hasil yang haram. Ya, mengeluarkan zakat untuk orang tua tidak boleh dari hasil haram, tidak boleh, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
termasuklah hasil-hasil curian, hasil-hasil korupsi, ya, baru mau dizakatkan, tidak bisa, tidak bakal diterima. Meskipun dia sudah keluarkan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu ya. Tidak boleh kita membayarkan zakat. Zakat fitri termasuk, zakat mal termasuk. Ya. Tidak boleh kita keluarkan dari hasil riba. Nah, ada lagi? Ya. Gimana? Enggak, fidyah hanya khusus untuk orang miskin saja. Hah? Boleh kalau dia miskin. Ya. Tidak ada syaratnya umurnya berapa, yang penting dalam kategori miskin. Ya, wa it'amu apa di dalam Al-Qur'an itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام miskin. Dan bagi yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa karena sakit dan tidak bisa diharapkan sembuh, atau karena tua jompo yang nggak bisa lagi, ya, atau mungkin karena nifas, menyusui, ya, karena menyusui atau hamil, ya, maka boleh membayarkan fidyah. Khususnya untuk siapa? Untuk miskin saja. Tidak bisa sembarangan orang. Ya. Maka kalau mau membayarkan fidyah, cari betul orang-orang miskin. Tidak boleh kita sembarangan berikan kepada orang lain. Saya membayar fidyah nih. Teman-teman kerja ditraktir semua misalnya. Nah, kita makan di restoran ini. Niat saya untuk bayar fidyah. Sah atau tidak? Enggak. Nah, kecuali teman-temannya miskin semua. Nah, dengan niat saya panggil 10 orang. Saya panggil 10 orang makan di rumah dengan niat membayar fidyah. Boleh. Atau antum bagikan secara langsung satu-satu. Ya, 10 hari tidak berpuasa, maka 10 orang antum traktir satu-satu. Ya, 10 bungkus berarti. Atau antum berikan untuk satu orang juga tidak masalah. Gimana? Tidak berlaku. Berarti tetap hitungnya satu. Antum kasih satu orang. Boleh. Kalau itu boleh. Ya. Yang penting 10 bungkus. Ya, 10 bungkus. Antum belikan untuk 10 orang atau antum berikan untuk satu orang. Ya, sekiranya dia bisa makan besoknya. Ya, boleh. Boleh dengan bentuk makanan langsung siap saji, atau dengan membayar dengan beras dengan 1 sok misalnya. Ya, 1 sok sekitar berapa kilo itu? Ya, tidak sampai 1 sok, tidak sampai 1 ton. Ukuran berapa? Satu. Pokoknya cukup untuk makan sekali. Ya, cukup untuk makan sekali. Ada ukurannya, saya lupa. 700 berapa gitu kiranya. Nggak sampai 1 kilo. Ya, itu untuk jenis makanan yang mentah, beras misalnya. Tapi kalau antum mau memberikan secara utuh, siap saji, menasi, sayur beserta lauk-lauknya, maka itu juga diperbolehkan. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, akhi? Jadi setelah ini, insya Allah barangkali kita off karena bulan Syawal, awal bulan Syawal. Nanti kita tunggu kebijakan dari penyelenggara tentang kelanjutan kajian di sini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, khususnya ibadah kita selama bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menutupi celah dan kekurangan di setiap amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Ya, kalau ada kata-kata selama ini yang kurang berkenan dan tidak tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada kata yang benar, semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna
wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.